Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, kami dari kelompok 3 kelas A Administrasi Publik semester 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus di PT PLN. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 0910580419041 dan saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilda dengan NPM 0910580419054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Anugrah, NPM 0910580419016, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Nurma Jaya dengan NPM 091050419052. Perkenalkan, nama Nurpedila, NIM 09105804190007. Nur Asfia, kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan NPM 0910580419030. Saya Nur Sahira Samsudin, NPM 0910580419083. Perkenalkan, nama saya Wanda Pratiwi Rahman, NPM 09105801190087. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok 3. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan tentang studi kasus di PT PLN. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, disingkat PLN, adalah sebuah badan milik negara yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenaga listrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Pengusaha tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda Infinium memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas, kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli dari bahasa Yunani yaitu manos, satu plus plain atau menjual, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolistel. Terima kasih. Perusahaan monopoli. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimasukkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang tahun 1945 pasal 23. Baiklah, saya akan menjelaskan studi kasus monopoli PLN. Jadi, dalam fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai pecah. Swasta diizinkan berpartisipasi di upaya dalam ketenaga listrik distribusi dan transmisi tetap dampingi PT PLN. Tetapi, dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Jadi, dalam PT PLN semua masyarakat butuh listrik. Oke, baiklah, langsung saja. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan.
Sifat ini sudah secara jelas dapat dilihat dari definisi monopoli tersebut. Hanya ada satu saja perusahaan dalam pasar, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka harus membeli dari perusahaan monopoli. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat diganti oleh barang lain yang ada dalam pasar tersebut. Merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak ada barang lain yang menggantikannya. Ketiga, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama suatu perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan perusahaan yang masuk sangatlah tangguh menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Keempat, dapat mengetahui penentuan harga. Usaha monopoli merupakan satu-satunya penjualan dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price-setter. Kelima, promosi iklan kurang diperlakukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu dipromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Contoh studi kasus yang terkait dengan PT PLN yang kemudian yaitu transparansi PT PLN terhadap masyarakat. Ramainya keluhan mengenai lonjakan tarif tagihan listrik, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, dinilai sebagai buruknya komunikasi PT PLN kepada pelanggannya. Pasalnya, PLN membantah bahwa telah terjadi kenaikan tarif dasar listrik, namun masyarakat masih gaduh, bahkan menuding PLN memberlakukan duplikasi sehingga terjadi lonjakan tagihan tarif listrik yang signifikan. Ini menjadi isu di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu terkait lonjakan tagihan listrik yang menurut mereka adalah tarif dasar listrik ada kenaikan, padahal tidak, kata anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Golkar, Rudi Masud dalam RDP Komisi 7 DPR dengan Direktur Utama PLN. Ini menunjukkan bahwa tata tertib dan keterbukaan PLN ini masih sangat kurang. Menurut Rudi, komunikasi dari PLN kepada pelanggan yang kurang efektif ini membawa rentetan panjang di masyarakat. Seperti salah satu permasalahan yang disebutkan Rudi adalah ada pelanggan yang disebutkan sampai bunuh diri karena tagihan listriknya naik. Sementara pelanggan tersebut merasa beban keuangan sebelumnya sudah cukup berat. Krisis listrik memuncak pada saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada saat periode tanggal 11 sampai 25 Juli tahun 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan dan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa, Bali wajib menaati dan bagi yang melanggar mendapatkan sanksi. Dan dengan alasan klasik PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana. Baik, itulah tadi pemaparan studi kasus di PT PLN. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.